Paula Verhoeven tempuh jalur hukum demi pulihkan nama baik usai tudingan selingkuh dan isu HIV. Paula Verhoeven tengah menghadapi masa yang berat dalam hidupnya usai resmi bercerai dari aktor dan YouTuber Baim Wong. Namanya kembali ramai dibicarakan karena munculnya tudingan tak berdasar yang menyerat dirinya dalam kasus perselingkuhan dan bahkan isu mengidap HIV. Kabar-kabar tersebut bukan hanya berdampak pada reputasi profesional Paula, tetapi juga secara pribadi, terutama sebagai seorang ibu. Dalam putusan cerai yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula dinyatakan terbukti berselingkuh. Putusan ini menjadi titik awal dari berbagai rumor dan perbincangan negatif di media sosial, namun Paula tidak tinggal diam bersama tim kuasa hukumnya. Dia kini menempuh jalur hukum untuk memulihkan nama baiknya dan menyelidiki berbagai kejanggalan yang muncul dalam proses hukum yang dijalani. Dilansir dari kanal YouTube The Intense Investigasi, Paula dan kuasa hukumnya telah secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran kode etik kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung Bawas MA. Pelaporan ini berfokus pada dugaan kebocoran dokumen putusan cerai yang seharusnya belum bisa diakses publik karena masih dalam tahap menotasi atau pemberkasan internal. Siti Aminah, selaku kuasa hukum Paula, menyatakan bahwa pihaknya mencurigai adanya ketidakwajaran dalam proses tersebut. Kami meminta agar Bawas MA menelusuri dari mana asal kebocoran dokumen itu dan siapa yang menyebarkannya. Karena dokumen tersebut belum sah untuk diakses atau disebarluaskan ke publik, ujarnya pada Kamis, 24 April tahun 2025. Lebih lanjut, Siti menambahkan bahwa dokumen yang belum difinalisasi itu sudah lebih dulu beredar dan digunakan sebagai bahan perbincangan publik. Hal ini, menurutnya, jelas melanggar etika dan bisa menimbulkan diskriminasi, terutama terhadap Paula dan anak-anaknya. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ketika nama seseorang dicemarkan tanpa dasar yang sah, dampaknya bisa sangat luas dan membekas, tambahnya. Tak hanya itu, kuasa hukum Paula juga menemukan kejanggalan lain dalam proses persidangan. Salah satunya adalah perubahan format sidang yang sebelumnya disepakati dilakukan secara tertutup atau melalui e-court, namun tiba-tiba dilaksanakan secara terbuka tanpa pemberitahuan kepada pihak Paula. Pada tanggal 16 April tahun 2025, tim dari Baim Wong datang ke pengadilan dan langsung menggelar sidang secara terbuka, padahal kami tidak diberi informasi apapun sebelumnya, jelas Siti. Paula pun terus berusaha tegar di tengah badai fitnah yang ia alami. Ia menyayangkan adanya pihak-pihak yang sengaja memelintir fakta dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar untuk menjatuhkan nama baiknya. Meski berat, ia memilih untuk menanggapi semuanya dengan langkah hukum demi keadilan dan martabatnya sebagai seorang perempuan, ibu, dan publik figur. Kini, publik menantikan perkembangan kasus ini, terutama hasil dari laporan ke Bawas MA dan langkah hukum lanjutan yang akan ditempuh oleh Paula. Satu hal yang pasti, perjuangan Paula bukan hanya tentang membersihkan nama, tetapi juga memberi contoh bahwa setiap individu berhak membela diri dari tuduhan tak berdasar.